Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Penggerbekan 2 rumah bandar narkoba di Mesuji, polisi sita sabu-sabu di atap rumah pelaku, namun pelaku berhasil lolos. Seekor harimau yang menyerang 2 petani di Lampung Barat masuk kandang perangkap. Para murid SMP di Bandar Lampung masuk sekolah mengenakan baju adat Nusantara untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nggak ada. 2 rumah bandar narkoba di Desa Sungai Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Senin malam digerebek tim Kobra Polres Mesuji. Penggerebekan pertama di rumah RD. Dari rumah ini polisi gagal menangkap pelaku karena telah kabur. Pelaku diduga mengetahui kedatangan petugas. Penggerbekan dilanjutkan di rumah buronan berinisial GS yang tidak jauh dari lokasi penggerbekan pertama. Pada penggerbekan di rumah kedua, polisi kembali gagal menangkap orang yang diburunya karena telah kabur. Dari penggeledahan di rumah GS, awalnya polisi menemukan bom dan timbangan digital dari dalam lemari di kamarnya. Lengkap ini, ada jarumnya. Nih ada jarumnya. Polisi kemudian naik ke atap dan menemukan 1 bungkus sabu-sabu siap edar dan beberapa plastik klip. Itu naruhnya ya kan. Penggerbekan 2 rumah bandar narkoba di Mesuji Timur dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Mesuji, Ibtu Andi Ruswandi. Seluruh barang bukti yang disita kemudian dibawa ke Mapolres Mesuji. Polisi kini masih terus memburu kedua pelaku RD dan GS. Mustaki melaporkan dari Mesuji. Clear ya, clear ya. Clear. Oke. Nih. Mana? Sini, lihat sini. Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona Senin malam ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung. Dendi jadi tersangka kasus korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik tahun 2022. Pada kasus tersebut, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pesawaran bernama Zainal Fikri dan 3 kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut jadi tersangka. Pengerjaan proyek tersebut merugikan negara hingga 7 miliar rupiah atau nyaris setara dengan nilai proyeknya sebesar 8,2 miliar rupiah. Menurut petugas, korupsi proyek tersebut terungkap setelah adanya kejanggalan berupa pemindahan paket proyek yang seharusnya dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas PUPR. Kejanggalan lainnya adalah 3 kontraktor yang jadi tersangka rupanya menyewa perusahaan orang lain untuk mengerjakan proyek tersebut. Bahwa kami, penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saudara ZF, DR, SA, S, dan AL dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang air minum, dan perluasan sistem penyediaan air minum, jaringan perpipaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022. Penetapan mantan Bupati Pesawaran dan 4 orang lainnya tersebut setelah tim penyidik memeriksa sekitar 50 saksi.
Beberapa waktu lalu, petugas juga menggeledah rumah mantan Bupati Pesawaran di Bandar Lampung. Dari rumah itu, petugas menyita beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan proyek yang sedang ditangani, serta beberapa kendaraan milik tersangka Dendi Ramadona. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi korupsi, Selasa siang, tim penyidik Kejaksaan Negeri Waikanan menetapkan 2 orang tersangka korupsi proyek pengadaan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kecamatan Pakuan Ratu. Tersangka bernama Eko Kuncoro selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dan Zainal Abidin selaku kontraktor. Menurut petugas, kedua tersangka tidak menyelesaikan pengerjaan proyek SPAM yang dimulai sejak 2016. Proyek senilai 4,7 miliar rupiah tersebut kini mangkrak dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kerugian negara akibat korupsi tersebut lebih dari 1,2 miliar rupiah. Pengusutan perkara ini berawal dari informasi yang didapatkan oleh tim Pitsus dan Intel pada Kejaksaan Negeri Waikanan sekira awal-awal tahun 2025 bahwa ada pekerjaan SPAM tahun anggaran 2016 yang tidak bisa difungsikan atau tidak bisa bermanfaat dalam pembangunannya. Kerugian negaranya 1,2 miliar berdasarkan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan rekan. Kalau untuk kedua tersangka, kita sangkakan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Waikanan menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Kasusnya masih terus dikembangkan oleh petugas memburu tersangka lain yang terlibat. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Seorang pencuri asal Kabupaten Pesawaran diringkus polisi sektor Banjar Agung akibat membobol 15 warung di Tulang Bawang. Tersangka bernama Imam, umur 30 tahun, ditangkap tanpa melawan di tempat persembunyiannya di Tulang Bawang. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka beraksi dibantu oleh seorang temannya berinisial AD yang kini masih buron. Mereka membobol warung yang tidak dijaga oleh pemiliknya saat malam hari. Modus tersangka merusak kunci pintu warung dan menggasak rokok, uang, dan barang-barang dagangan korban lainnya. Sejak kapan kamu melakukan aksi pencurian itu? 3 bulan terakhir itu. Berapa temanmu? 1. Berapa TKP? Sehingga saya 8. Apa yang memotivasi kamu melakukan itu? Karena kebutuhan. Karena apa? Ekonomi, Pak. Uangnya untuk apa aja? Untuk ponakan-ponakan saya, Pak. Selama ini kamu lari kemana? Berhenti, Pak. Mana? Berhenti, Pak. Sama siapa? Sendiri, Pak. Pelaku tindak pidana spesialis bongkar warung yang pada saat itu kita mengamankan satu pelaku dengan TKP 15 TKP di wilayah Polsek Banjar Agung. Ada berapa tersangka sini? Awalnya kan 2 tersangka, satu tersangkanya sudah kita amankan dan ini DPO kembali kita amankan ke unit reskrim Polsek Banjar Agung. Spesialis ini ya? Ada berapa TKP? Spesialis 15 TKP, spesialis bongkar warung. Saat melakukan penangkapan ada perlawanan nggak? Waktu saat kita melakukan penangkapan perlawanan, dia memberontak pada saat itu, tapi alhamdulillah anggota dapat melumpuhkan dengan kita borgol dan langsung kita bawa. Barang-barang curian tersangka telah habis dijual. Penyidikan kasus tersebut masih dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka dan kemungkinan korban lain. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.